Masih bersama kami di Saling Silang. Pemirsa, Anda juga bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon di 0215155111. Kemukakan pendapat Anda, ingin bertanya, ingin berinteraksi dengan narasumber kami, silakan saja menghubungi nomor telepon yang tadi saya sebutkan. Saya lanjutkan, saya ke Pak Jonggir Sitorus, Wakil Ketua Organda DKI Jakarta. Pak Jonggir, saya ingin pendapat Anda mengenai keputusan MA ini. Terima kasih, Mbak. Jadi sesungguhnya sih sebenarnya bukan ada yang dirugikan, ada yang ini, yang bukan itu Pak masalah. Ada yang senang, ada yang galau. Ada yang galau, bukan itu sebenarnya. Yang pertama saya harus ngomong ya, sebenarnya bukan masalah ini ya. Kenapa MA-nya tidak melihat undang-undang lalu lintasnya? Kenapa dia terlalu berat ke undang-undang HAM-nya? Itu yang kita ini. Anda mungkin bisa jelaskan bahwa alasan Mahkamah Agung mengabulkan gugatan uji materi ini karena menurut Mahkamah Agung seperti apa? Supaya jadi, publik paham. Begini, kalau tuntutan itu kan di situ ada diskriminatif ya kan? Ada di situ diskriminatif. Kalau menurut saya tidak, ya, karena angkutan umum pun ada yang dilarang di situ, tidak boleh lewat. Ya, bertahun-tahun yang lalu kita nggak boleh lewat di situ. Bajai itu 17.000 unit tidak boleh lewat di situ. Kita dukung karena itu mikrolet, karena itu adalah program pemerintah. Dalam Undang-Undang Lalu Lintas, bajai, mikrolet tidak boleh melewati jalan protokol. Tidak boleh. Ya, ya kan? Kenapa yang ini dikatakan oleh masyarakat bahwa ini ada diskriminatif? Dikatakan oleh Mahkamah Agung, dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Gitu loh. Jadi di apa namanya, yang dibela itu HAM-nya saya lihat di sini. Kalau saya pikir sih tidak. Ini kan kepentingan masyarakat ya. Angkutan umum juga sebenarnya sudah layak. Selama ini kan masyarakat bilang tunggu layak. Saya pikir sudah layak. Apalagi jalan Sudirman Tamrin sampai kota, luar biasa, bagus banget. Kita nggak usah inilah. Kita harus ngakuin bahwa angkutan umum sekarang ini bagus. Organda merasa dirugikan, Pak Jonggir? Saya pikir sih nggak terlalu dirugikan. Kenapa dirugikan? Yang dirugikan itu sebenarnya masyarakat ya. Kenapa saya sebut masyarakat? Coba kita lihat Jalan Tamrin sama Jalan Sudirman. Tadi dibilang kesemrautan, seolah-olah tidak ada kesemrautan. Coba dilihat sebelum ini dicabut ya. Apakah ada perbedaan di sana kesemrautan antara Tamrin dengan Sudirman? Kita kan gampang aja ngelihatnya, ya kan? Sederhana saja lah kita lihat. Ada tidak? Oh pastilah. Pasti ada perbedaan lah di sana. Ya jadi kan? semrawut. Belum aja ada kendaraan roda 2 yang masuk saja sudah semrawut, apalagi nanti ada. Begitu maksud Coba Anda? Dihitung. Rata-rata kecepatan kendaraan di Jalan Tamrin sama di Jalan Sudirman sebelum dicabut. Beda tidak? Dengan nanti, saya bilang sangat beda. Sangat beda. Ya kan, pernah nggak itu dievaluasi? Kalau saya pikir sih belum. Kalau itu dievaluasi, itu dilihat ada kejahatan begitu, diberikan alasan itu ke Mahkamah Agung. Saya pikir sih ya, Mahkamah Agungnya juga melihat kenapa seperti ini. Tapi saya nggak tahu di balik itu apa. Gitu. Anda menduga di balik ini apa? Saya lihat ya, ada apa ya? Ada teman-teman sebenarnya yang mengatakan bahwa di pembatasan sepeda motor ini menghambat rezeki seseorang, kan gitu kan? Kira-kira begitu ya? Ya kan? Menghambat rezeki Pak Musa dan kawan-kawan. Padahal sebenarnya bukan itu. Apa bajai-bajai itu juga bukan mencari uang? Cari duit juga kan? Cari setoran juga. Tapi bajai karena sudah terlalu lama dia pasrah. Tapi kalau Pak Musa dan kawan-kawan ini bukan pasrah, Mbak. Kita itu ikut aturan, turut dengan aturan. Itu aja. Kita selalu mendukung program daripada pemerintah. Kita ikut aturan. Apa kita nggak dirugikan? Katanya sama-sama bayar pajak. Kita juga bayar pajak. Ya kan? Angkutan umum itu bayar retribusi, pajak. Punya apa? Badan hukum. Semua kita lengkapi. Ini Pak kan kalau motor kan nggak hanya online. Yang pribadi juga motor juga. Betul. Penggunanya banyak ya, kan. Kalau motor ini kan masalahnya ada tiga yang tidak nih. Orang pakai motor itu berarti pertama ada tidak punya uang, tidak punya waktu, atau tidak punya mobil. Nah, busway ada gratis di sana. Orang tidak punya waktu, misalnya nih Pak, orang tidak punya waktu,
dia mau bertemu beberapa orang gitu Di Tamrin. Di Tamrin atau di mana. Kan kalau dia pakai kendaraan yang lain, mungkin nggak waktunya habis. Saya pikir berarti itu begini. kan melanggar hak asasi juga yang lain, yang teman-teman. Misalkan yang waktunya nggak punya, kan kita nggak bisa mungkiri juga. Kalau yang tidak, yang dua? Tidak punya uang. Nah, kalau tidak punya uang, Gratis. bukan kan dia. Gratis. Dengan Bosnya Transjakarta. gratis. Bukan Pak, naik bus kan tetap dia bayar. Sekarang nih kalau dia nggak punya uang, dengan misalkan dia modal 5.000 aja dia bisa ke beberapa tempat, misalkan orang yang mau kerja nih. Ini Nah, kan ada lagi tidak punya mobil. kan sebenarnya ini. Tapi yang kalau tidak punya kalau waktu. kita tidak mendukung program pemerintah untuk membenahi angkutan umum ini, bagaimana bisa pemerintah membuat ini bagus? Pak, kalau menurut saya sih gini, ke pemerintah tadi saya bilang kan, pemerintah tetap positive thinking, siapin terus selama saya waktunya bilang nih, waktunya nggak sebentar, ulang nih. Misalkan sebentar. kalau kita naik kendaraan umum nih, waktu kita kadang-kadang habis Pak. Sebentar, saya Oke. bilang. Yang roda 4 begitu ya. Selain roda Sekarang 2. Silakan, kalau Pak Jongir. angkutan umum, ini busway lah nih. Kalau angkutan umum diganggu oleh lalu lintas macet, apa tidak kepada pindah itu penumpang busway ke alternatif lain? Coba. Tapi kalau itu lancar, cepat, pasti ke sana semua, nggak ada yang naik motor, ya kan? Tapi itu dihambat, lalu lintasnya udah semeraut. 2 jam saya nggak mau. Tapi mungkin tak ada perubahan Pak. Kan nanti kan ada LRT, MRT. Loh, Nggak perintah justru. sepeda. Oke. Kalau yang sekarang kan masalahnya Justru itu perlintasan sebenarnya harus sepeda kita ini dukung. kan sekarang Sekarang, nih. kita udah tahu ada masalah seperti itu. Waktu- Kenapa tidak kita dukung? Oke, Benar, baik maksudnya gitu. Sebentar. nanti gitu. Saya ingin sikap resmi dari Organda terkait dikabulkannya uji materi ini apa? Saya pikir sih ini sudah final ya. Final. Sudah Itu final dan mengikat. kata ini. Tapi apa kira-kira yang bisa diterapkan di sana untuk memperlancar arus lalu lintas ini gitu? Seperti ya mungkin dibuat jalur khusus apa-apa gimana, saya nggak tahu programnya gimana Oke. nantinya. Itu harus sebenarnya harus ditata lebih baik lah di sana itu. Kalau tidak, waduh, kita bayangin ya, Pak ya. Motor itu lebih banyak daripada penduduk DKI. Penduduk DKI ada 10 juta berapa itu? 10 jutaan Nah, ya. motor 15 juta. Bayangin seperti apa itu. Baiklah. Pak Darman Intias, silakan. Ya, saya Apa yang Anda paling soroti begitu ya? Yang- Anda melihat memang ada yang senang, ada yang gundah? oh iyalah itu. Saya termasuk orang yang gundah. Oh, Anda termasuk orang yang Iyalah. gundah. Karena saya kan Ada pengguna apa? angkutan umum. Oke, Anda pengguna Transjakarta dan lain sebagainya. betul. berarti. Jadi kalau sebagai pengguna angkutan umum, saya setuju dengan Pak Jonggir kalau angkutan umumnya tidak lancar, ya orang akan pindah lagi ke kendaraan pribadi dan itu sepeda motor. Dan kalau sepeda motor merajai Jakarta, saya kira sekarang ini kan Pak Bud jauh lebih tahu 70% lebih kecelakaan itu melibatkan sepeda motor. Dan fakta maupun data yang ada kan setelah Tamrin sampai Medan Merdeka Barat dilarang itu kan nggak ada kecelakaan yang bersifat fatalitas, artinya berdampak pada kematian. Itu menunjukkan bahwa pelarangan itu efektif untuk menekan angka kecelakaan. Itu loh. Ini data polisi ya, data polisi Pak Bud bisa jelasin dan itu menunjukkan bahwa pelarangan itu nggak salah gitu. Dan sebetulnya karena kebetulan saya juga terlibat dalam diskusi-diskusi awal dulu pelarangan itu, kenapa dipilih ruas Tamrin Medan Merdeka? Karena angkutan umumnya di situ itu sudah baik gitu. Apalagi sekarang ini sudah ada bis gratis dari Senayan sampai Harmoni. Jadi alasan untuk mobilitas apa itu sebetulnya sudah nggak perlu lagi karena sudah dijamin oleh pemerintah. Itu satu. Yang kedua, banyak jalan-jalan alternatif gitu. Jadi sepeda motor yang dikatakan Musa misalnya, katakanlah misalnya yang untuk mencari rezeki ya dari Salemba mau ke Tanah Abang misalnya, itu tidak harus lewat jalan Tamrin maupun Medan Merdeka, bisa cari jalan lain gitu loh. Itu memang konsekuensinya agak muter dikit, iya gitu. Tetapi kan tidak
tidak ditutup hak mobilitasnya. Jadi yang dijamin oleh pemerintah itu sebetulnya kan hak mobilitas, bukan hak menggunakan motor gitu. Jadi saya kira kritik saya terhadap dua putusan MA yang menyangkut transportasi, yaitu terhadap PM 26 dulu sama ini adalah MA itu selalu memutuskan persoalan transport berdasarkan undang-undang yang lain. Kalau contoh kasus untuk saat ini? Saat ini misalnya dia pakai HAM. Undang-undang HAM. Sementara, dan undang-undang lalu lintas juga? Enggak, sama sekali enggak. Ada cantolannya, satu enggak. Kalau berdasarkan undang-undang lalu lintas, sebetulnya pelarangan itu enggak salah. Kenapa? Di pasal 133 Undang-Undang LLAC itu ada yang mengatur soal pembatasan kendaraan bermotor, salah satunya sepeda motor di jalan-jalan tertentu. Dan itu diturunkan ke dalam PP nomor 32 2011 pasal 60 ayat 2 butir C itu sama. Jadi bunyinya sama dengan yang ada di undang-undang bahwa pemerintah bisa melakukan pembatasan kendaraan bermotor, sepeda motor di jalan-jalan tertentu dan waktu tertentu. Nah, jalan tertentu tadi kan sudah ditentuin, Tamrin, Medan Merdeka. Waktunya dari jam 6 sampai jam 23. Gitu. Jadi sudah itu. Lalu di DKI juga ada namanya Perda nomor 5 tahun 2014. Pasal 78 butir H itu juga mengatur hal yang sama. Jadi kalau MA itu dasarnya HAM, dasarnya undang-undang lex spesialisnya ya. Yakni undang-undang lalu lintas. Iya. Tentu itu tidak akan membatalkan pergub itu, gitu loh. Itu terutama bukan pergub ya. Pergubnya itu masih yang dibatalkan adalah pasal 3 itu yang menyangkut soal pelarangan. Jadi jangan salah tafsir, pergubnya tidak dibatalin. Ya, hanya salah satu pasal dalam pergub tersebut. Yang digugat itu. Gitu. Lalu bagaimana dengan kalau kemudian acuannya MA adalah ini ada hak asasi manusia loh, begitu. Baik itu pengendara roda 2 maupun roda 4 semuanya punya hak yang sama melaju berkendaraan di jalan-jalan protokol. Nanti dijawabnya kita akan break lagi, kita akan kembali sesaat lagi.